Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di bulan yang baru ini kita akan berjalan dalam satu fokus yang sederhana. Namun bagi saya sangat penting, kita buka ayatnya dulu. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Ini menjadi ayat di mana satu tema besar bulan ini. Bapak Saudaraku, tanpa ditafsirkan, saudara sudah bisa tahu maksud dari ayat ini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Kita baca dari kata tinggalkanlah, 2, 3, iya. Tinggalkanlah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Apa yang Yesus ajarkan tentang relasi hanya ada dalam dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, relasi lebih prioritas dibanding ritual. Yesus tidak berkata lanjutkan ibadah kita, tapi Yesus berkata tinggalkanlah dulu persembahanmu. Artinya bagi Tuhan relasi yang benar lebih penting daripada aktivitas rohani. Amin. Yang kedua, relasi yang rusak mengganggu hubungan dengan Tuhan. Masalah relasi horizontal mempengaruhi relasi vertikal. Saudara dengar baik, kita tidak bisa benar di hadapan Tuhan kalau kita tidak benar dengan sesama kita. Kalau relasi kita belum beres, Yesus berkata apa? Jangan lanjut dulu persembahanmu. Berhenti dan bereskan hubunganmu itu. Pemulihan relasi, DNA gereja kita, saya harus katakan bahwa DNA gereja kita ialah kingdom and family. Kerajaan Allah selalu berbicara tentang relasi. Family berbicara tentang relasi dan pemulihan relasi ternyata ada 3 hal yang menentukan. Yang pertama, kesadaran. Yang kedua, komunikasi. Dan yang terakhir adalah pengampunan. Saya tidak akan terlalu lama di bagian ini. 3 hal ini ada di materi Family Blessing Community. Ya, di wilayah saudara, dimanapun saudara tertanam. Tapi untuk mengawali gambaran secara utuh, saya mau bagikan satu keadaan yang sederhana. Yang secara tidak sadar kita sedang terjebak dengan hal ini. Khususnya relasi. Katakan bersama dengan saya, relasi. Siapkan buku catatan saudara, buka Alkitab Anda. Bapak Ibu Saudaraku, kualitas hubungan seseorang dengan sesamanya menentukan kualitas hidupnya. Kalau kita mau punya hidup yang berkualitas, dengar baik, ternyata tidak bergantung dari seberapa kayanya kita, dari status kita di mata orang lain, dari kepemilikan kita, dari pencapaian kita, dari jam terbang kita, ternyata itu enggak menjamin Bapak Ibu. Ternyata hanya satu hal yang sangat berhubungan langsung dengan kualitas hidup kita, yaitu kualitas hubungan dengan orang lain. Karena pada dasarnya good relationship keep us happier and healthier. Apa itu? Fisik dan otak kita menjadi lebih sehat ketika kita berhubungan, kualitas hubungan kita baik. Otak kita jadi gak gampang lupa. Tadi mau pergi ke dapur, setelah di dapur gak tahu kita mau bikin apa. Hidup kita menjadi lebih bahagia kalau kita punya kualitas hubungan yang baik dengan orang sekeliling kita. Saudara mungkin punya hubungan yang kuantitas. Apa maksud saya? Saudara punya hubungan yang banyak. Punya relasi begitu banyak. Ternyata kuantitas hubungan tidak menjamin kualitas hubungan kita. Betapa pentingnya kualitas hubungan. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau ajak semua kita lihat ini. Begitu menarik bagi saya, umat Yahudi hari ini yang mereka tahu ialah kalender Ibrani. Tentu berbeda dengan kita tahun biasa. Berbeda dengan kita tahun Kabisat 2026. Sebagai informasi saja, sejak Oktober 2025 sampai beberapa bulan lagi, September 2026, mereka saat ini masih merayakan tahun 5786. Gak apa-apa, itu pesan sponsor lewat ya. Hari ini umat Yahudi merayakan 5786. Dalam pemahaman simbolik yang sering dipakai dalam pengajaran Yahudi, next slide, kaum mesianik setiap nomor itu ada artinya Bapak Ibu. Dan saya mau bagikan ini saudara yang tertarik, tahun Vav, ya, Ibrani bacanya selalu dari kanan ke kiri. 6 tahun yang lalu gereja Bethel Indonesia mengeluarkan surat edaran isinya bahwa gereja tidak hidup lagi menurut tahun Ibrani.
Tapi bagaimanapun juga ketika Yesus ada 33 tahun setengah, kalender Yesus adalah kalender Ibrani. Ketika itu belum ada kalender Kabisat Bapak Ibu. Ketika itu belum ada kalender Romawi. Yang Yesus kenal adalah kalender Ibrani. Hari ini 2025 menurut Yesus 2000 tahun yang lalu, yang dia kenal Alkitab kita ialah tahun Ibrani. Apa itu Vav? Yang nomor 6 itu Vav bicara tentang penghubung. Vav bicara tentang pengait. Vav bicara tentang paku. Sesuatu yang menyambungkan secara simbolik. Vav adalah huruf yang menghubungkan antara langit dan bumi, atas dan bawah. Satu dengan yang lain. Bapak Ibu bisa perhatikan gambar ini, semoga bisa membantu saudara. Yang paling menggambarkan secara simbolik Vav ialah paku. Coba gambar berikutnya. Saya coba memberikan visual ini yang membuat dua bagian ini tetap menyatu. Bukan kayunya. Yang membuat dua bagian ini tetap menyatu, sekali lagi bukan kayu tapi satu paku kecil yang di tengah. Mereka meyakini tahun ini berbicara tentang sesuatu yang Tuhan sambungkan kembali. Dalam kalender Ibrani, tahun ini adalah tahun penghubung. Tuhan sedang menyambungkan kembali apa yang sempat terlepas. Tapi siap-siap bicara relasi. Pasti ada gesekan di sana. Bicara relasi pasti ada benturan. Setuju gak Bapak Saudaraku? Bicara relasi pasti ada gesekan satu sama lain. Saya mau lihat dulu yang di tempat ini, yang tidak pernah bergesekan. Atau yang tidak pernah berbenturan. Setiap relasi yang bertumbuh selalu punya harga yang perlu dibayar. Amin. Alkitab dengan jelas mengatakan begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Begitupun dengan Tuhan, Matius 16:24 bilang begini, setiap orang yang mau mengikut Tuhan, baiklah ia menyangkal diri dan pikul salibnya. Ternyata relasi yang kita bangun dengan Tuhankah, dengan sesama kita, dengan keluarga kita, apa saja yang kita bangun itu adalah sesuatu yang mengikat, katakan mengikat. Ini penting karena secara konteks saya akan bahas ini Bapak Ibu Saudaraku. Makanya secara harafiah relasi diartikan pertalian. Arti relasi ialah pengikat. Tentu saja kalau mau dijabarkan arti relasi itu sendiri ada banyak macam. Ya, relasi secara sosiologi, relasi konteks matematika, ya, relasi konteks manajemen, ilmiah, psikologi. Dan saudara pernah dengar kata begini, asosiatif. Itu bekerja sama, arti dari asosiatif sesuatu yang positif. Ada akulturasi di sana, menerima budaya, menerima berbaur. Tapi kalau saudara pernah dengar kata yang kedua, disosiatif, apa itu? Ada unsur negatif di sana. Ada konflik, ada perpecahan. Ketika semua teori dikumpulkan, teori demi teori dikumpulkan, iya benar segala sesuatu yang kaitannya dengan relasi pasti ada keterikatan. Anda hari ini datang ke ibadah, Anda hari ini datang duduk di sini, ada yang namanya keterikatan, adanya hubungan. Lepas motifnya kita baik ataupun tidak baik, ada pengikat di sana. Ya, makanya ada lagu apa? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu ada pengikat di sana. Hubungan suami istri diikat dengan kasih Kristus. Yang datang hari ini dengan suaminya, yang datang hari ini dengan istrinya, kalau duduk sebelahan, coba lihat mukanya dulu. Tatap mukanya. Semoga masih ada keterikatan ya. Kalau tidak terikat ya bisa jadi suaminya duduk di ujung, istrinya duduk di ujung begitu ya. Tapi katakanlah saya ajak Bapak Ibu melihat satu kisah yang sebenarnya kurang diangkat. Tapi bagi saya ini sangat berhubungan dengan apa yang saya mau bahas hari ini. Menarik bagi saya untuk membahas tema ini. Saya akan bahas dua kata saja yang menentukan hubungan kita. Saya kasih judul tema sore hari ini yaitu pengikat kehidupan. 2 Tawarik 16. Pasal ini bukan berdiri sendiri, ini adalah bagian akhir dari hidup satu tokoh raja
yang Tuhan pakai raja ini luar biasa. Di akhir pemerintahannya justru hidupnya bergeser. Hidupnya mulai berubah arah. Karena ada sesuatu yang mengikat dia. Apa penyebabnya? Kita akan belajar bersama dari tokoh ini, yaitu Raja Asa. Siapa Raja Asa? Raja Asa adalah Raja Yehuda. Dia adalah raja ketiga dari kerajaan selatan. 41 tahun pimpin Yerusalem. 41 tahun pimpin ya. Sampai bodoh dia pimpin itu ya. Dedikasinya jelas, dia bukan raja biasa. Dia dikenal sebagai raja yang baik. Dia takut akan Tuhan, dia hancurkan semua berhala. Saudaraku, dia bawa nama baik ya, bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Tapi menarik, saat 1 juta tentara dari Ethiopia ya diserang oleh Zera, berkali-kali kalau saudara mundur baca pasal sebelumnya, ketika ada musuh, dia itu doa sama Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Coba keluarkan 2 Tawarik 14 ayat 11. Ya. 2 Tawarik 14 ayat yang ke-11. 14 ayat yang ke-11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Berulang-ulang Raja Asa mengatakan tolong kami Tuhan. Raja Asa adalah contoh orang yang tahu benar-benar relasi itu seperti apa. Dia tahu keterikatan itu seperti apa. Dia buktikan kepemimpinannya ketika terikat dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, maksud saya ketika dia terikat dengan Tuhan, itu berdampak kepada pemerintahannya yang kelihatan. Karena pada prinsipnya sesuatu yang kelihatan dipengaruhi sesuatu yang tidak kelihatan. Tahu saudara, hati kita tidak ada sesuatu yang bisa melihat. Tidak ada yang bisa melihat isi hati kita. Tapi itu mempengaruhi sesuatu yang kelihatan. Sekali lagi, yang tidak kelihatan mempengaruhi sesuatu yang kelihatan. Saya tidak bisa membaca pikiran saudara. Tapi sesuatu yang tidak kelihatan itu bisa mempengaruhi sesuatu yang kelihatan. Kita baca ya. 2 Tawarik 16 ayat yang pertama. Muncul tokoh yang kedua di sana nanti, yaitu Ben-Hadad. Nah, Ben-Hadad adalah Raja Aram. Aram saat ini, kalau saudara yang tertarik mau catat, Aram saat ini ialah Syria. Jelas Alkitab tulis dia bukan umat Tuhan. Ben-Hadad adalah raja dari bangsa lain. Dia punya kekuatan militer, dia punya pengaruh, dia punya kuasa secara dunia. Hari ini kita bisa melihat Ben-Hadad itu seperti apa. Ya, saudara bisa melihat kekuatan militer yang di dunia ini siapa yang paling kuat. Secara sederhana, Asa kuat secara rohani, Raja Asa kuat secara rohani, tapi Ben-Hadad kuat secara sistem dunia. Tapi tahukah saudara, Ben-Hadad disuap oleh Raja Asa untuk membatalkan perjanjian dengan Baesa, Raja Israel. Jadi suap menyuap udah terjadi dari dulu. Ya. 16 ayat 1, 2, 3 ya. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa majulah Baesa, Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Perhatikan Bapak Ibu. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Satu waktu Baesa Raja Israel mau serang yang namanya Yehuda. Bagi Asa ini adalah tekanan, ini adalah ancaman. Setuju Bapak Ibu? Tapi keputusan Asa tidak seperti biasanya. Ayat yang kedua berikutnya. Lalu Asa mengeluarkan emas, Raja Asa yang tadinya berelasi keterikatan dengan Tuhan, dia ambil emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan, dan dari perbendaharaan rumah raja mengirimkannya kepada siapa? Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik. Setuju dengan saya, dia keluarkan emas, dia keluarkan perak karena kepepet. Anda nggak ikutin khotbah saya? Karena kepepet, Asa mulai berhenti percaya kepada Tuhan. Dia cari jalan lain. Setuju dengan saya, Ben-Hadad adalah jalan yang lain. Oh, ada emas saya, ada perak saya.
Kadang-kadang relasi kita diuji saat semuanya ada pada kita. Relasi kita kepada Tuhan diuji saat kita memiliki banyak. Kita punya banyak harta. Kuasa itu ada pada kita. Tapi ayat yang ketiga, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas, kukirim perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa. Supaya ia mundur. Dia mulai negosiasi sama Ben-Hadad, dia jalin komunikasi, dia jalin yang namanya kerjasama. Sepertinya relasinya berjalan baik. Betul nggak Bapak Ibu? Ada keterikatan yang baru di sana. Mulai ada perjanjian. Tapi hasilnya apa? Kita lihat ayat yang keempat. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa, ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Ion dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Sepertinya berhasil Bapak Ibu. Rata semuanya. Sepertinya udah aman, tapi lompat ayat yang ketujuh. Pada waktu itu datanglah Hanani. Ya, Hanani ini seperti seorang nabi gitu loh. Kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Awal-awal masih bangun relasi dengan Tuhan. Tapi makin lama orang Ambon bilang apa? Hidup sudah tabai sadiki, sudah lupa sama tete manis. Ya. Pelan-pelan ia bergeser karena relasi. Hanya karena salah terikat. Maka hari ini sederhana aja Bapak Ibu. Hati-hati dengan siapa kita terhubung. Hati-hati dengan siapa kita terhubung. Hati-hati dengan siapa kita terikat. Katakan samping kiri kananmu. Ale terikat sama siapa? Ya. Hati-hati. Amsal 13 ayat 20. Multimedia bisa bantu. Amsal 13 ayat 20. Memberikan nasihat yang begitu indah. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa Bapak Ibu? Bijak. Perhatikan Bapak Ibu. Ternyata yang namanya kebijakan menular. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Baru berteman aja sudah malang. Belum bergaul. Setuju dengan saya, Asa belum bergaul dengan Ben-Hadad. Dia baru berteman, baru konco. Saudaraku, kepentingannya cuma sebatas perjanjian aliansi. Cuman sebatas hubungan kepentingan politik. Tanpa pertimbangan dia taika. Dia terikat. Saya pernah dengan jelas membaca sebuah artikel. Sukses hanya diraih dengan dua hal ini. Yang pertama atas buku apa yang saudara baca. Yang kedua kepada siapa saudara bergaul. Sukses hanya akan didapat dengan dua hal ini. Yang pertama atas buku apa yang saudara baca. Kalau saudara baca buku Alkitab, saudara sukses. Tapi yang kedua, kepada siapa kita bergaul. Saya mau harus garis bawahi ini. Sukses yang maksud saya bukan menurut dunia, amin. Siapa yang ada di hidup kita. Sepanjang kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Itu kesuksesan. Maka hati-hati dengan siapa kita bergaul. Terjemahan lain mengatakan begini, Anda bergaul dengan orang bodoh, lama-lama Anda jadi bodoh. Tapi sebaliknya Anda bergaul dengan orang pintar, lama-lama Anda akan menjadi pandai. Anda bergaul sama perampok, awalnya tidak merampok, awalnya nggak nyolong, awalnya tidak nyuri. Tapi karena terus bergaul, jadi mencuri, jadi merampok, jadi korupsi. Lalu yang jomblo-jomblo bilang begini, kalau saya mencuri hatinya dia Pak, ya udah nggak apa-apa, kalau mencuri hatinya ya nggak apa-apa. Anda bergaul dengan orang yang suka maki, ya mulutnya suka maki, mengeluarkan hal-hal yang kotor. Awalnya kita belum mengikuti dia, tidak sama seperti dia. Tapi lama kelamaan mulut kita bisa kotor.
Anda bergaul dengan orang yang pemalas, lama kelamaan saudara menjadi malas. Ibu-ibu suka bilang ke anaknya, jam begini masih belum mandi lah. Karena bergaul sama orang-orang yang jarang mandi. Betul Bapak Ibu. Salah terikat dimulai dari salah bergaul. Salah terikat dimulai dari salah bergaul. Lebih daripada itu. Lalu bagaimana Pak? Bergaulah dengan firman Tuhan. Bergaulah dengan Tuhan. Bergaulah dengan komunitas yang membangun iman kita. Amin. Kemudian ayat yang ke-10. Masih yang tadi. Yang 2 Tawarik tadi. Ayat yang ke-10. Maka sakit hatilah Asa. Katakan sakit hati. Itu karena dia terikat dengan orang yang salah. Dia sakit hati, nanti kita baca. Sejak saat itu respon dari Raja Asa berbeda. Sejak kejadian itu, relasi yang salah itu melahirkan sakit hati. Makanya bergaul dengan firman Tuhan. Ambil Alkitab itu yang sudah berdebu itu. Kebas. Jangan kebanyakan TikTok kita, nanti Veronica lagi. Aduh. Saya nggak tahu sampai detik ini saya mau cari tahu itu siapa itu Om Strom ya. Relasi yang salah bikin sakit hati. Alkitab detail sekali. Alkitab kita Raja Asa makin tidak terkendali. Dia dikuasai oleh kemarahan. Dia menjadi lost control. Dia menjadi penganiaya. Coba kita lihat ayat 12. Ayat 12. Dari sakit hati pada tahun ke-39. Akhir-akhir pemerintahan dari Raja Asa. Menderita sakit pada kakinya. Kemudian menjadi semakin apa Bapak Ibu? Parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak apa? Tidak mencari pertolongan Tuhan. Tapi dia mengandalkan tabib. Tidak cari Tuhan malah cari tabib. Padahal orang ini dia tahu relasi itu. Dia sangat tahu mengandalkan Tuhan. Awal-awal. Dimulai dari keterikatan yang salah. Raja Asa ini bukan orang jahat Pak. Raja Asa ini bukan orang jahat Bu. Tapi karena bergeser arah hidupnya, dia diikat oleh satu pengikat. Relasi bukan tentang siapa yang kita kenal, tapi siapa yang kita izinkan mempengaruhi, mengikat hidup kita. Maka saya tulis ini, sebuah relasi yang terikat, kemudian dia mengambil tempat yang seharusnya milik Tuhan, itu adalah masalah terbesar. Relasi kita, hati-hati kepada siapa kita terhubung. Be wise. Kita harus hidup bijaksana. Hati-hati kepada siapa kita bergaul. Hati-hati kepada siapa kita terikat. Saudaraku, catat bagi yang tertarik, ini ada jurnalnya. Penelitian mengatakan, dicatat bagi yang tertarik, mungkin gambarnya terlalu kecil. Tapi saudara bisa buka di live streaming, saya akan sematkan di file khotbah saya. Saya akan kasih sebuah file PDF di sana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kehidupan hari ini, banyak orang berpikir masalah terbesar kita itu soal uang. Masalah terbesar kita itu soal pekerjaan. Oh, saya tidak punya pekerjaan. Oh, keadaan saya makin hari makin buruk. Tapi menariknya sebuah penelitian panjang, sebuah jurnal menemukan bahwa sekitar 80% kualitas hidup seseorang ditentukan oleh kualitas hubungannya. Itu 80%. Bayangin aja, bukan cuma itu, lebih dari 50% masalah keluarga akarnya adalah konflik hubungan. 70-80% dia sakit, dia bilang, saya punya kaki ini kayak sakit, itu cokot-cokot. Itu bukan karena kesemutan. Ternyata ada masalah hubungan. Diperparah oleh karena stres. Dia bilang iya memang diperparah oleh karena stres karena ini tidak ada Pak Pen. Tapi salah satu sumber stres terbesar adalah relasi. Katakan bersama dengan saya, relasi. Orang sekarang bisa baku bunuh hanya karena cara pandang. Dia hanya nganga begini, dia tunggu di lorong, dia bunuh. Betul. Ada beritanya.
lewat di sekitaran komplek, tidak saling tegur. Tunggu ale. Dia taruh dendam, tahu-tahu dendam. Pas di penjara ditanya motif pelaku apa? Saya bunuh dia karena Judas aja Pak. Karena Judas baku bunuh. Masalah relasi macam-macam suami istri. Setelah nikah, masalah kecil bisa jadi masalah besar. Benar. Hanya karena kita tidak peka Bapak Ibu. Pak, kalau ibunya udah pasang wajah begini, jangan tanya, kamu kenapa? Pasti dia jawab begini, aku enggak apa-apa. Mending langsung kita serahkan diri, saya minta maaf ya. Mending gitu Bapak Ibu. Kok Bapak tahu pengalaman? Ya. Bahkan ketika kita lihat data, konflik relasi yang terus berulang bisa buat seseorang 2 kali lebih rentan mengalami tekanan mental. Ya, dia punya mental bisa bermasalah Bapak Ibu. Ada begitu banyak suami-suami yang tiba-tiba umur 10 tahun pernikahan mulai berbicara dengan tembok. Bisa. Benar gak? Ditanya, lu kamu kenapa? Oh iya tadi saya bicara sama siapa ya? Bicara dengan tembok. Akarnya relasi. Hati-hati Bapak Ibu. Masalah hidup tidak selalu dimulai dari situasi, tapi dari relasi. Keterikatan yang tidak pernah kita sadari. Maaf, saya tidak menakut-nakuti. Tapi ini yang terjadi sekarang, berita sekarang aneh-aneh. Bapak bisa menghamili anak. Anak bisa bunuh orang tua. Rekan bisnis. Saya ditipu di sini Pak. Saya di sana ditipu juga Pak. Udah tidak ada trust di sana. Udah tidak ada kepercayaan. Keterikatan yang salah melahirkan hubungan yang salah. Maka apa yang perlu kita lakukan? Saya tutup khotbahnya. 3 poin saja supaya kita bebas dari pengikat yang salah. Filipi 2 ayat 5, bantu saya buka terjemahan Indonesia. Hendaklah kamu dalam hidupmu, apa Bapak Ibu? Bersama. Kita tidak diciptakan untuk sendiri-sendiri. Bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tapi saudara perhatikan untuk satu-satunya ayat di terjemahan NIV Bible. Saya dapati spesifik bahas mengenai relationship. Ya. Karena NIV menerjemahkan maknanya bukan kata per kata. Kalau tadi dikatakan di antara kamu, taruhlah pikiran dan perasaan. Tapi di sini keluar kata relationships. In your relationships with one another. Have the same mindset as Jesus Christ. As Christ Jesus. Untuk pertama kalinya Alkitab menulis relasi di sana. Hanya satu-satunya di terjemahan NIV Bible. Memang konsepnya sudah ada. Secara terang-terangan Alkitab menuliskan apa itu hubungan. Pada awalnya pun sudah ada hubungan. Ketika Tuhan menciptakan manusia sudah ada hubungan. Tapi yang menarik adalah ayat ini tidak bilang punyalah hubungan. Tapi punyalah pikiran Kristus dalam hubunganmu. Punyalah pikiran Kristus dalam relation yang engkau bangun. Kalau terjemahan Indonesia bilang taruh pikiran dan perasaan. Paulus mengatakan demikian. Tapi khusus terjemahan ini bilang begini. Bukan menghilangkan kalimat perasaan, tapi fokusnya the same mindset. Pikiran yang sama dengan Kristus akan mempengaruhi perasaan kita. Sekaligus hubungan yang kita jalani. Makanya metanoia selalu bicara tentang perubahan pola pikir, bukan perubahan perasaan. Sebab iman kita kepada Kristus bukan sesuatu yang dirasa-rasa. Saya begitu yakin kalau Raja Asa mengakui kesalahannya, apakah Raja Asa ketika dia bertobat, relasi yang dia bawa benar, apakah dia diampuni oleh Tuhan? Saya yakin diampuni. Itu pasti. Tapi kalau mau jujur, berapa banyak dari kita hari ini kita sedang terikat dengan sesuatu yang salah terus menerus? Berapa banyak dari kita?
Keluar dari itu, doa saya, semua kita mengenakan pikiran Kristus dalam setiap hubungan kita. Kenakan pikiran Kristus dalam setiap hubungan kita. Kalau yang pertama, punya pikiran Kristus dalam hubungan kita. Yang kedua, ikat dengan kasih Kristus. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah, apa Bapak Ibu? Kasih sebagai pengikat. Pengikat yang mempersatukan. Bahasa asli di sana menggunakan kata sindesmos. Itu bukan cuma sekedar pengikat yang menyatukan, tapi itu diartikan sebagai ligamen. Apa itu ligamen? Sendi. Saudara bayangkan saja ketika saudara hidup tanpa ligamen, tanpa sendi. Saya yakinkan saudara pasti jadi mumi. Pasti. Tidak ada sendi. Yang menggerakkan otot kita karena ada ligamen. Tanpa sendi, pengikat otot kita tidak bisa bergerak. Betul? Hari ini kita bisa lentur, katakan bersama dengan saya, lentur. Karena ada pengikat, ada sendi, ada ligamen di sana. Salah satu pelayan di antara kita ada yang cedera ligamen. Yang jadi masalah kadang-kadang otot kekristenan kita cedera. Mengapa cedera? Jelas, karena kita kurang dilatih dengan kasih Kristus. Apa yang perlu dilatih? Yang pertama, ketaatan kita. Bahkan ketaatan itu bicara tentang kasih Bapak Ibu. Paulus dengan jelas bilang begini, latihan rohani lebih besar dibanding latihan fisik. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena dia mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Apa yang perlu kita latih? Yang kita latih adalah pertumbuhan iman kita. Bagaimana kita tetap kuat menghadapi penderitaan? Ya karena kita beriman kepada Yesus. Sampai kehidupan berkomunitas di 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Paulus menggambarkan metafora tubuh itu secara fungsi. Tidak ada orang yang diciptakan untuk individualisme. Sekalipun dunia mengajarkan hal itu. Kita harus kerjasama. Seperti sama tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah pula apa? Kristus. Kerjasama saling memperhatikan. Bahkan Paulus bilang apa? Kekudusan itu dilatih. Kekudusan aja dilatih Pak. Itu bicara tentang kasih. Siapa yang menjadi sindesmos? Kita. Siapa yang menjadi pengikat? Kita hari ini. Kita bawa di hadapan Tuhan. Minta kepekaan untuk membedakan mana ikatan yang baik. Mana ikatan yang benar. Mana ikatan yang tidak baik. Mana ikatan yang salah. Sindesmos. Kalau yang pertama punya pikiran Kristus, yang kedua ikat dengan kasih Kristus. Tapi yang ketiga, saya tutup di sini, Amsal 18 ayat yang pertama. Amsal 18 ayat yang ke-1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Tapi bukakan saya terjemahan di Message. Saudara catat, lawan kata relasi ialah isolasi. Lunars ialah isolasi. Jadi orang yang menyendiri di sana adalah orang yang mengisolasikan dirinya. Dia memisahkan dirinya. Kalau kita mau bebas dari hubungan yang salah terikat, poin yang ketiga, jangan memisahkan diri. Jangan terisolasi. Maaf, menyendiri bukan bawaan introvert. Menyendiri adalah pilihan. Menyendiri adalah pilihan. Percayalah Alkitab tidak pernah salah. Manusia diciptakan tidak untuk sendiri. Tapi ketika relasi kita menjadi salah arah dan ikatan itu menjadi salah, orang-orang menjadi tidak bebas. Justru memilih terisolasi. Udahlah gereja-gerejaan. Saya bertumbuh aja. Saya mau mementingkan kehidupan saya Pak. Gereja minggir dulu. Soalnya di gereja banyak yang munafik.
Ayolah. Justru kita membawa diri kita kepada hubungan atau ikatan yang salah. Dengar baik, pengikat yang salah pada akhirnya membawa kepada kita yang namanya isolasi. Kita pilih relasi yang baik, kita jauhi isolasi. Akhir hidup Raja Asa, akhir hidup pemerintahan Raja Asa, dia mengisolasikan dirinya. Dia nggak terima-terima siapa-siapa. Sampai akhirnya dia mati. Racun terbesar dalam gereja, toxic at church. Racun terbesar dalam gereja adalah hubungan yang tidak pilih. Ya, hubungan yang tidak dipulihkan karena kita tidak memilih untuk pulih. Pemulihan adalah pilihan, amin. Kalau kita mau bebas dari hubungan yang salah terikat, ya pilih 3 hal ini. Punya pikiran Kristus, ikat dengan kasih Kristus. Yang ketiga, jangan memisahkan diri. Karena kalau kita balik, 3 hal ini menjadi sesuatu yang sangat negatif Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya pikiran Kristus, kita tidak diikat dengan kasih Kristus, kita keluar dari circle, kita milih untuk individualis, kita akan selamanya mencoba untuk mencari cara dengan cara-cara duniawi. Tidak ada cara lain, ternyata awal pemulihan tergantung apa yang kita pilih. Amin. Terhadap diri kita sendiri kita pilih awal pemulihan dalam perkawinan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam keuangan, dalam relasi kita, dalam lingkungan kita, ditentukan dari apa yang kita pilih. Bijaksana dengan apa yang kita pilih. Pilihlah dengan bijak. Doa saya itu menentukan hubungan kita yang berkualitas. Amin. Augustine of Hippo, teolog sekaligus penulis buku rohani, dia bilang begini. Cantik sekali. My love is my wake. By it I am carried. Wherever I am carried. Kasihku adalah beratku. Dan oleh kasih itu aku dibawa kemanapun aku pergi. Artinya begini, apa yang kita kasihi itulah yang mengikat kita. Dan pada akhirnya menentukan arah hidup kita. Bahkan dalam bukunya dia bilang begini, bayangkan saja seseorang setiap hari mengatakan dia ingin hidup benar, dia ingin dekat dengan Tuhan, tapi hatinya melekat pada hal yang lain. Tahukah saudara, Tuhan sudah mengatakan begini, engkau tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Benar gak? Pada relasi yang salah, pada kenyamanan, pada sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan, tanpa sadar, Augustine bilang apa? Dia tidak sedang memilih arah hidupnya, tapi dia sedang terbawa arus negatif. Yang mengikat hati kita, kemanapun kita pergi, kita bawa kasih itu. Ada timbangannya. Kalau hari ini saya mau nanya semua kita, kasih apa yang kita bawa hari ini? Relasi apa, hubungan apa, keterikatan dalam hal apa yang kita bawa hari ini? Karena pada akhirnya kita tidak berjalan sendiri, kita selalu dibawa oleh apa yang menjadi pengikat dalam kehidupan kita. Dengar baik, dengar baik. Baik buruknya seseorang, benar salahnya seseorang bergantung dari apa yang menjadi pengikatnya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Doa saya, pikiran kita, perasaan kita, kasih kita terhadap Kristus melingkupi kita dalam segala hal. Itu menjadi dasar dalam kita berhubungan. Itu jadi dasar dalam kita berelasi. Menjadi pondasi hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Biar semua kita memilih yang baik. Hidup ini adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Pilih yang bijaksana Bapak Ibu. Gereja akhir-akhir ini sedang minus kebijaksanaan. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar gak? Segala sesuatu bisa saja terjadi.
Tapi ketika kita bijaksana, kita memilih yang baik. Doa saya, umat Tuhan di tempat ini memelihara relasi yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin.